Refleksi tahun 2025 dan prediksi tahun 2026 berdasarkan situasi politik, sosial, ekonomi, dan dampaknya pada anak di Indonesia. Di tahun 2025, harapan dan kegelisahan berjalan berdampingan. Reformasi hukum memicu diskusi tentang kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Dinamika sosial tahun 2025 ditandai dengan tekanan ekonomi, urbanisasi, kenaikan biaya hidup, dan kelelahan sosial membentuk keseharian keluarga, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah atau kelas rentan. Sedangkan realitas ekonomi menunjukkan pertumbuhan hampir 5%, namun dampaknya tidak dirasakan merata. Hal ini terlihat dari banyaknya keluarga memasang sikap bertahan daripada berkembang. Kondisi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Tekanan ekonomi menimbulkan masalah gizi, pendidikan, dan rasa aman pada anak, sehingga kemiskinan yang muncul bersifat multidimensi pada anak. Catatan lain yaitu risiko sosial pada anak, kekerasan, perundungan, tekanan mental, dan resiko digitalisasi semakin meningkat di tahun 2025. Bagaimana dengan tahun 2026? Transisi kebijakan berpotensi memperkuat negara, namun juga berisiko membatasi kebebasan jika ruang-ruang dialog dengan publik lemah dan tidak dilakukan. Kami memprediksi kondisi ekonomi 2026 akan stabil, namun tidak merata. Risiko pada keluarga menengah ke bawah tetap tinggi jika perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Program sosial di tahun 2026 keberhasilannya bergantung pada kualitas implementasi, transparansi, dan pengawasan oleh publik. Sedangkan mengenai tekanan digital dan isu iklim, paparan digital, cyberbullying, bencana, dan perubahan iklim meningkatkan kerentanan pada anak. Peran masyarakat sipil menjadi penting di tahun 2026. Mereka diharapkan menjadi pengawas, mitra kritis, dan penghubung warga dengan pemangku kepentingan. Namun, ada potensi penyempitan ruang untuk bergerak dan bersuara, dan juga minimnya dukungan pendanaan untuk melakukan tugasnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi tantangan tersendiri gerakan masyarakat sipil di tahun 2026. Selain itu, gerakan yang dilakukan berbasis data yang terpercaya dan tetap fokus pada kepentingan dan hak anak juga perlu diperhatikan. Kesimpulannya, melihat apa yang telah terjadi di tahun 2025 dan memprediksi kemungkinan yang terjadi di tahun 2026, anak adalah indikator moral bangsa. Kebijakan harus selalu diuji, apakah membuat anak lebih aman dan sehat. Sebagai penutup, mengarus utamakan anak berarti melindungi masa depan Indonesia. Anak bukanlah sebuah objek, melainkan mereka subjek dan pusat dari kebijakan. Thank you.